Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda menurut Ditlantas Babinka Polri pada 2009. Kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, sedang, dan berat. Untuk kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan ataupun barang. Selanjutnya adalah kecelakaan lalu lintas sedang, yang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan ataupun barang. Dan yang selanjutnya adalah kecelakaan lalu lintas berat, yang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ataupun luka berat. Pertolongan pertama merupakan tindakan pertama terhadap seseorang yang mengalami penderitaan atau kecelakaan. Pertolongan pertama merupakan tindakan pertolongan yang dilakukan terhadap korban dengan tujuan mencegah keadaan bertambah buruk sebelum korban mendapatkan perawatan dari tenaga medis resmi, menurut Chow pada tahun 2015. Saat menemukan korban atau penderita, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menentukan tindakan selanjutnya, baik itu untuk mengatasi situasi maupun untuk mengatasi korbannya. Yaitu, yang pertama adalah menilai situasi. Apa yang perlu dinilai yaitu apakah yang terjadi, bagaimana terjadinya, berapa orang yang cedera, adakah bahaya lanjutan, kemudian apa yang bisa terjadi, bagaimana cara mengatasinya, dan adakah seseorang yang dapat membantu. Setelah itu, setelah keadaan tersebut bisa diatasi, barulah kita mendekati dan memberi pertolongan pada korban, dan ada kalanya keduanya dapat berjalan secara bersamaan. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah keamanannya, yaitu singkirkan sumber bahaya atau pindahkan korban ke tempat yang lebih aman dengan hati-hati. Untuk penolong sebaiknya menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan karet dan masker yang memadai untuk mencegah tertular dari penyakit yang mungkin diderita oleh korban. Yang ketiga adalah mencari bantuan. Pastikan kondisi korban aman dan sebisa mungkin buatlah lebih nyaman jika terpaksa meninggalkannya untuk mencari bantuan. Ketika Anda menelpon layanan gawat darurat, mintalah ambulan dan berikanlah informasi berikut. Yang pertama adalah nomor telepon Anda, lokasi kejadian, jumlah, jenis kelamin dan usia korban, serta rincian kondisi serta rincian bahayanya. Menurut Kumurati pada tahun 2010. Hal-hal pokok dalam pertolongan pertama. Yang pertama, apakah penderita masih sadar atau tidak? Hal ini dapat diketahui dengan cara memanggil korban. Jika tidak ada jawaban, maka korban harus dicubit. Yang kedua, diusahakan secepat mungkin memanggil pihak perawatan atau ambulan. Yang ketiga, penderita ditelentangkan untuk dilakukan tindakan resusitasi. Teknik dalam pertolongan pertama. Yang pertama, bantuan hidup dasar atau basic life support. Bantuan hidup dasar merupakan bagian dari pengelolaan gawat darurat medik yang bertujuan mencegah berhentinya sirkulasi atau respirasi dan memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan ventilasi dari korban yang mengalami henti jantung atau henti nafas melalui resusitasi jantung paru. Kedalaman kompresi dada pada orang dewasa adalah minimum 2 inci atau 5 cm, namun tidak lebih besar dari 2,4 inci atau 6 cm. Karakteristik RJP berkualitas tinggi yaitu mengkompresi dada pada kecepatan dan kedalaman yang memadai, membolehkan recoil dada sepenuhnya setelah setiap kompresi, meminimalkan gangguan dalam kompresi, dan mencegah ventilasi yang berlebihan. Menurut American Heart Association 2015, resusitasi jantung paru atau RJP orang dewasa oleh penolong tidak terlatih dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, penolong memulai kompresi dada sebelum memberikan nafas buatan CAB bukan ABC agar dapat mengurangi penundaan kompresi pertama. Satu-satunya penolong harus memulai RJP dengan 30 kali kompresi dada yang diikuti dengan 2 kali nafas buatan. Kecepatan kompresi dada yang disarankan adalah 100 hingga 120 kali per menit.
Resusitasi jantung paru terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama survei primer atau primary survey yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Bantuan sirkulasi atau circulation. Pada korban yang dicurigai mengalami henti jantung harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dilakukan kompresi jantung. Korban yang mengalami henti jantung sudah pasti dalam keadaan tidak sadarkan diri. Setelah itu, periksa denyut jantung dengan meraba denyut arteri karotis. Dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah, raba bagian tengah jakun, lalu geser ke arah samping hingga teraba lekukan di pinggir jakun tersebut. Rasakan denyut hingga 10 detik. Bila tidak dirasakan sama sekali denyut jantung, lakukan kompresi dada. Langkah-langkah kompresi jantung yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah letakkan korban di tempat yang datar dan keras. Yang kedua adalah letakkan punggung telapak tangan kanan atau tangan yang dominan tepat di tengah-tengah tulang dada di antara kedua puting susu. Yang ketiga adalah pastikan kedua tangan dapat saling terkait dengan stabil. Yang keempat adalah arahkan bahu agar tetap berada di atas kedua telapak tangan tersebut hingga lengan menjadi lurus. Yang kelima adalah dengan menggunakan bantuan berat badan, lakukan penekanan ke dada korban hingga kedalaman 4-5 cm. Yang keenam adalah lakukan kompresi ini sebanyak 30 kali, kemudian diselingi dengan nafas buatan sebanyak 2 kali. Ini merupakan satu siklus. Yang terakhir adalah setelah 5 siklus dapat diperiksa kembali apakah sudah ada denyut jantung. Bila belum ada, ulangi siklus sampai korban bernafas kembali. Jalan nafas. Yang pertama, pemeriksaan jalan nafas. Tindakan ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya sumbatan jalan nafas oleh benda asing. Jika terdapat sumbatan, harus dibersihkan dahulu. Kalau sumbatan berupa cairan, dapat dibersihkan dengan jari telunjuk atau jari tengah yang dilapisi dengan sepotong kain. Sedangkan sumbatan oleh benda keras dapat dikorek dengan menggunakan jari telunjuk yang dibengkokkan. Lidah merupakan penyebab utama tertutupnya jalan nafas pada korban tidak sadar. Pada korban yang tidak sadar, lidah akan kehilangan kekuatan ototnya, sehingga akan terjatuh ke belakang rongga mulut. Ada 2 manuver yang lazim digunakan untuk membuka jalan nafas yaitu sebagai berikut, yaitu chin lift. Teknik ini hanya dapat dilakukan pada korban tanpa cedera kepala, leher, dan tulang belakang. Tahap-tahap untuk melakukan teknik ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah letakkan tangan pada dahi korban. Gunakan tangan yang paling dekat dengan dahi korban. Yang kedua adalah pelan-pelan tengadahkan kepala korban dengan mendorong dahi ke arah belakang. Yang ketiga adalah letakkan ujung-ujung jari tangan yang satunya pada bagian tulang dari dagu korban. Jika korban anak-anak, gunakan hanya jari telunjuk dan diletakkan di bawah dagu. Yang keempat, angkat dagu bersamaan dengan mengadahkan kepala. Jangan sampai mulut korban tertutup. Dan yang terakhir adalah pertahankan posisi ini. Jauh thrust. Teknik ini dapat digunakan selain teknik di atas. Walaupun teknik ini menguras tenaga, namun merupakan yang paling sesuai untuk korban dengan cedera tulang belakang. Tahap-tahap untuk melakukan teknik ini adalah yang pertama adalah berlutut di atas kepala korban. Letakkan siku pada lantai di kedua sisi kepala korban. Letakkan tangan di kedua sisi kepala korban. Cengkeram rahang bawah korban pada kedua sisinya. Dan juga gunakan gerakan mengangkat untuk mendorong rahang bawah korban ke atas. Hal ini menarik lidah menjauhi tenggorokan. Breathing atau bantuan nafas. A. Tindakan-tindakan ini dapat dilakukan bila pernafasan seseorang terganggu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cek pernafasan dengan melihat dada korban dan mendekatkan pipi dan telinga ke hidung dan mulut korban dengan mata memandang ke arah dada korban maksimal selama 10 detik. Kedua, bila korban masih bernafas namun tidak sadar, maka posisikan korban dengan posisi pemulihan dan pastikan jalan nafas tetap terbuka. Segera minta bantuan dan pastikan secara berkala tiap 2 menit cek pernafasannya. Ketiga, jika korban bernafas tidak efektif atau bernafas satu-satu, megap-megap atau tidak bernafas, lakukan hal berikut. Aktifkan sistem gawat darurat. Bila ada orang lain, minta orang lain untuk mencari atau menghubungi petugas gawat darurat. Buka jalan nafas dengan menenadahkan kepala korban dan menopang dagu korban. Pastikan tidak ada sumbatan dalam mulut korban. Bila ada sumbatan, dapat dibersihkan dengan sapuan jari balut 2 jari Anda dengan kain.
dan usap dari sudut bibir sapu ke dalam dan ke arah luar. Berikan nafas buatan dengan menarik nafas biasa, lalu tempelkan bibir Anda ke bibir korban dengan perantara alat perlindungan diri. Lalu hembuskan perlahan lebih 1 detik sambil jari tangan Anda menutup hidung korban dan mata Anda melihat ke arah dada korban. Untuk menilai pernafasan buatan yang Anda berikan efektif atau tidak, berikan nafas buatan 2 kali lalu periksa denyut nadi korban. Bila tidak ada denyut nadi maka kembali lakukan kompresi jantung. Bila ada denyut nadi, maka periksa nafas buatan dengan frekuensi 12 kali per menit atau 1 kali setiap 5 detik sampai korban sadar dan bernafas kembali, atau tenaga pramedis datang dan selalu periksa denyut nadi korban apakah masih ada atau tidak setiap 2 menit. Survei sekunderi atau secondary survei yang hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis dan pramedis terlatih dan merupakan lanjutan dari survei primer. A. Menghentikan perdarahan luar. Ada 2 jenis perdarahan, yaitu perdarahan luar dan perdarahan dalam. Perdarahan dalam lebih berbahaya dan lebih sulit untuk diketahui daripada perdarahan luar. B. Teknik pembidaian. Bidai adalah alat yang dipakai untuk mempertahankan kedudukan tulang yang patah. Ada beberapa syarat dalam penggunaannya. Yang pertama, bidai harus melebihi 2 persendian yang patah. 2. Bidai harus terbuat dari bahan yang kuat, kaku, dan pipih. 3. Supaya bidaian itu empuk, maka harus dibungkus. 4. Ikatan tidak boleh terlalu kencang karena merusak jaringan tubuh, namun tidak boleh terlalu longgar. Adapun alat yang dapat digunakan seperti papan, bambu, dahan, anggota badan sendiri, karton, majalah, kain, bantal, guling, ataupun selimut. Teknik pemindahan korban. Bahaya terbesar pada pemindahan darurat adalah memicu terjadinya cedera spinal. Hal ini dapat dikurangi dengan melakukan gerakan searah dengan sumbu panjang badan dan menjaga kepala serta leher semaksimal mungkin. Kunci utama dalam memindahkan korban adalah menjaga kelurusan tulang belakang.